Tapi konsultan saya enggak apa-apa. Nggak Spesialis lengkap, urologi konsultan. Spesialis urologi Ya. konsultan. Ya. Belum. Ya. View opening dulu ya, Dok. Ya. Iya, view opening dulu, Dok. 9, 10, 9, 8, 7, 6, Astagfirullah. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat siang menuju sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu senang sekali rasanya saya Firna Jeretno dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam program spesial kita siang hari ini, program Ngobrol Sehat, edisi 24 Maret 2023. Dan tentu Vio ingin mewakili Tribun Timur untuk mengucapkan kepada seluruh Tribuners selamat menjalankan ibadah puasa di tahun yang tentunya berberkah ini, di tahun 1444 Hijriah, dan kita akan membahas satu tema yang berhubungan dengan ibadah puasa kali ini. Tentu dengan tema kita tetap bugar tanpa makan minum di siang hari. Bersama narasumber kita sudah hadir di studio Tribun Timur, ada Dr. Abdul Aziz, spesialis urologi konsultan selaku Ketua ID Cabang Makassar. Untuk itu langsung saja kita sapa dan berkenalan terlebih dahulu bersama narasumber kita. Halo Dok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Dr. Abdul Aziz? Iya, Aziz saja mungkin. Oke, Ya. Dr. Aziz, gimana Iya. kabarnya Dok siang hari ini? Alhamdulillah, sesuai dengan tema tetap bugar di bulan puasa ini. Amin. Tentunya ini harus dibagikan juga kepada Tribuners ya Dok. Ya, betul sekali. Oke Dok, mungkin kesibukan akhir-akhir ini atau hari ini sudah menjalankan aktivitas apa saja nih? Boleh disampaikan kepada Tribuners. Iya, alhamdulillah ya. Jadi di hari kedua Ramadan ini kegiatan tetap tidak berkurang ya. Ya. Jadi masuk kantor pagi-pagi, tentunya ada meeting, kemudian operasi. Oke. Tadi juga saya operasi, ada 4 operasi tumor ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar. Alhamdulillah. Ya, kalau kita pikir, karena kan orang bilang ini kan puasa, ya, tapi ya tetap dengan pengabdian untuk masyarakat, Ya. menolong sesama harus tetap jalan tentunya, Betul. ya, dan tanpa mengurangi semangat dan kebugaran kita tentunya. Jadi jangan sampai puasa menjadi alasan supaya kita mengurangi kinerja kita. Betul, oke. Jadi harus tetap semangat dan optimis ya Dok. Betul sekali. Bagaimana kerja-kerja atau tanggung jawab menjadi seorang dokter ini Ya. adalah bagaimana bermanfaat bagi masyarakat pastinya. Oke Dok, mungkin pertanyaan bagi Tribuners juga nih ya, Ya. di perbincangan awal kita ini sebagai pengantar juga. Pasti Tribuners penasaran nih Dok, tadi Ya. seperti Vio bacakan spesialis urologi. Ya. Nah kan biasa kalau dokter-dokter itu secara rentetnya harus dokter umum dulu, Ya. kemudian spesialis. Nah, apa sih yang menjadi alasan Dokter Aziz untuk menjadi spesialis urologi? Silakan. Iya, spesialis urologi sebenarnya dulu itu adalah bagian dari spesialis bedah ya. Jadi kami ini dokter bedah yang mengkhususkan diri di bidang saluran kencing. Kemudian saya mengambil subspesialisasi lagi di bidang onkologi atau tumor, seperti itu. Ya, alasan saya karena memang jumlah spesialis urologi di Indonesia itu belum banyak. Oke. Pada saat saya jadi spesialis waktu itu, baru sekitar 240 orang dokter spesialis urologi. Itu di tahun berapa, Dok? Itu tahun 2011 akhir. 2011, Ya. Kalau baru sekarang 200 ini ya? ya, sekarang jumlahnya sudah sekitar 600 orang lebih ya. Mungkin target sih dalam tahun ini mudah-mudahan bisa melebihi 800 orang ya, sesuai dengan target kementerian tentunya, bahwa spesialis urologi termasuk yang dibutuhkan banyak di tengah masyarakat kita. Betul, iya. Iya. Jadi pada tahun 2011 ya Dok tadi, Iya. kalau Dokter Aziz itu ada sekitar 200-an, kemudian Ya, saya 12 tahun setelahnya. 244. Oke, bahkan diingat ya, Iya. 244 Iya. menjadi dokter spesialis urologi. Iya. Oke. Nah Dok, mungkin bisa dibagikan juga kepada Tribuners, ada yang bercita-cita mungkin ingin Iya. menjadi seperti Dokter Aziz, boleh dibagikan sih tipsnya bagaimana untuk bisa menjadi seorang spesialis yang handal. Iya. Jadi perjalanan menjadi seorang dokter saya panjang ya. Oke. Jadi
Untuk menjadi dokter kita butuh 6 sampai 7 tahun. Ya. Saya sekitar 7 tahun waktu itu bisa menyelesaikan studi profesi sebagai seorang dokter. Kemudian harus mengabdi dulu, ada yang namanya dulu PTT ya, pegawai tidak tetap itu. Yeah. Kami mengabdi sekitar 3 tahun lebih, baru boleh sekolah spesialis. Nah, sekolah spesialis ini juga kita tempuh yang dulu waktu kami itu 6 sampai 8 tahun. Okay. Alhamdulillah kami bisa mencapai sampai 6 tahun ya, rata-rata 7 tahun waktu itu. Untuk sekarang ini sudah dipangkas menjadi sekitar 5 tahun. Sudah bisa tepat waktu sekitar 5 tahun. Nah, nanti setelah itu baru mengambil lagi subspesialisasi. Jadi memang menjadi seorang dokter itu harus siap menjadi pembelajar seumur hidup. Okay, dan memang suatu kewajiban bagi kita bahwa mengupdate ilmu kita, mengupdate skill kita itu tidak kalah perkembangannya dengan updating daripada teknologi handphone misalnya. Setiap waktu ada perkembangan, maka kami juga seorang dokter harus siap. Jadi kalau teman-teman ada yang mau jadi dokter memang harus menyiapkan diri bahwa mau belajar terus dan mau mengabdi terus-menerus ya. Walaupun akhir-akhir ini framing tentang dokter memang banyak yang miring ya, terutama masalah finansial apa segala macam. Tapi saya tegaskan kepada teman-teman yang mau jadi dokter, kalau mau kaya jangan jadi dokter, jadi pengusaha. Seperti itu. Iya. Jadi langsung dikatakan ya dok, kalau Tribuners mau kaya itu mending jadi pengusaha. Jadi pengusaha, jangan jadi dokter. Karena lika-liku dokter itu, saya sebagai dokter juga ya, karena kerja saya memang sebagai seorang bedah ya, ahli bedah. Habis sebelum membedah orang satu persatu sudah berpikir, besok ini apa yang harus saya lakukan? Harus buka lagi, walaupun sudah hafal di luar kepala, setiap hari kita tetap saya mengevaluasi dulu tiap hari. Iya, mengevaluasi diri kita. Setelah selesai operasi, itu sampai jam 2 malam biasanya kita belum tidur. Masih memikirkan gimana nasib pasien saya, ada telepon enggak dari rumah sakit ya. Nah, itulah yang sekelumit orang banyak yang tidak tahu ya. Taunya jadi dokter ini enak ya, periksa orang, dapat ini, dapat ini. Padahal sebenarnya tanggung jawab moral dan etik kami itu jauh lebih tinggi daripada semuanya. Apalagi dibarengi dengan ada sumpah dokter begitu ya. Betul Jadi sekali. memang hal-hal yang dipikirkan setelah tadi seperti yang dikatakan Dokter Aziz, setelah operasi mungkin misalnya dokter bahkan tidak bisa tidur gitu, memikirkan bagaimana nasib keselamatan masyarakat begitu yang ditangani. Betul sekali. Oke, Dok. Tapi tentunya itu kan adalah sekelumit pemikiran-pemikiran yang ternyata menjadi tanggung jawab dokter begitu, yang memang sudah seharusnya begitu. Betul. Nah kemudian dok, kita akan membahas terkait dokter juga sebagai ketua IDI di cabang Makassar. Tentunya kami ucapkan selamat dok atas pelantikannya pada 12 Maret yang lalu ya. Jadi gimana kesannya dok? Ya alhamdulillah ya, suatu amanah yang besar ya, karena cabang Makassar termasuk dengan anggota yang paling banyak itu anggota kami sekitar 4.000 orang lebih dokter di Makassar. Jadi memang suatu amanah yang besar bagaimana memikirkan nasib dan kesejahteraan dokter-dokter dan juga memikirkan bagaimana tingkat kesehatan masyarakat. Dan tentunya ini kan harus sinkron antara kehidupan dokter dengan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tanggung jawab utama dari seorang dokter. Bahkan Anda sempat berstatement dok, kabarnya bahwa menjadi dokter itu penuh dengan masalah dan tantangan. Betul. Sebenarnya apa sih yang menjadi keresahan dari seorang dokter? Maksudnya tantangan seperti apa yang kemudian hadir selain mungkin ya tanggung jawab atau nyawa masyarakat atau manusia itu di tangan dokter, mungkin ada yang lain lagi nih dok yang menjadi keresahan. Iya. Jadi seperti kita tahu ya, dokter itu merupakan garda terdepan untuk kesehatan masyarakat ya. Kita tahu kemarin COVID ya, sangat banyak saudara-saudara kami yang gugur ya masa COVID ini. Jadi itu juga di mana sebagai manusia biasa terus terang keresahan dan ketakutan teman-teman itu ada, pasti ada. Dan itu saya tahu sekali teman-teman bagaimana berjibaku, bagaimana melawan hati nuraninya bahwa saya juga punya keluarga, saya juga punya kehidupan, ya. Di sisi lain, kami punya tanggung jawab besar untuk berjibaku dengan COVID-19 ini. Tanggung jawab kami kepada masyarakat. Nah, itu salah satunya.
kemudian banyaknya lagi framing miring kepada dokter. Akhir-akhir ini bahkan pejabat-pejabat negara ya banyak yang memframingkan, membandingkan dengan kehidupan dokter di luar negeri ya yang terdekat misalnya Singapura ya. Benarnya ada, tapi kalau dari segi kajian akademik dan kajian ilmiah ini masih bisa dipertanggungjawabkan sebenarnya. Kenapa misalnya dokter-dokter di Indonesia seperti ini, dokter-dokter di Singapura luar negeri seperti ini ya. Kita di Indonesia ini ya harus melayani sekitar 200 juta orang penduduk lebih ya dengan apa namanya problematika dan insuren BPJS yang memberikan yang begitu membatasi pergerakan seorang dokter untuk memeriksakan secara lengkap misalnya segala macam ya. Namun kalau kita mau jujur sebenarnya sangat banyak juga pasien-pasien masyarakat kita yang berobat ke luar negeri pada akhirnya harus kami selesaikan di sini. Cuman memang karena masalah etika kami sebagai seorang dokter ya yang tertuang dalam kode etik kami ya, kode eki itu ya, tidak boleh kami mengiklankan diri sebenarnya ya. Jadi itu kami simpan, tapi tetaplah ya tanggung jawab kita kepada masyarakat itu tetap nomor satu buat kami seperti itu. Tapi ternyata dari adanya statement terakhir dokter masih ada juga beberapa oknum begitu personal yang ya mengiklankan diri ternyata dok ya. Iya, ini memang yang insya Allah kami tertibkan juga nantinya. Mungkin pemahaman yang belum ya. Jadi kami punya yang namanya majelis kode etik ya, majelis kode etik. Kami sudah punya beberapa rencana langkah-langkah untuk memberikan pengertian kepada saudara-saudara kami yang mungkin menurut orang berada di luar garis ya, atau bahkan memang sebenarnya sudah benar, cuman masih ada harus sedikit yang harus diperbaiki supaya mereka tidak berada di luar garis tersebut. Zona yang ditetapkan begitu ya. Betul. Oke. Nah dok, tentunya Tribuners juga penasaran nih dengan pelantikan terbaru oleh Dr. Aziz. Tentunya tujuan kehadiran ID cabang Makassar khususnya ini akan dibawa kemana nih dok? Karena kan seperti yang kita ketahui, mungkin bagi Tribuners juga sebagai informasi, tagline dari kepengurusan tahun ini adalah dokter bersatu, ID kuat. Ya, jadi akhir-akhir ini ID juga banyak mendapat ujian ya. Adanya beberapa organisasi yang ya bisa dikatakan sempalan ya, yang mencoba masuk. Ini orang-orang yang kecewa terhadap ID mungkin ya, tidak bisa masuk ke dalam kepengurusan atau apa segala macam, akhirnya membentuk macam-macam lah. Nah, dengan demikian ya kami berusaha menyatukan kembali semua fraksi-fraksi, fragmen-fragmen dokter-dokter dan tetap berada di bawah naungan payung besar Ikatan Dokter Indonesia. Jadi terutama nantinya tentunya masalah kesejahteraan dokter-dokter ya, kemudian masalah etika dan norma dokter harus tetap kita tegakkan, dan yang paling penting adalah bagaimana bersama-sama dengan pemerintah dan organisasi profesi lainnya untuk bertanggung jawab dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakat tentunya. Kemudian di samping untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, pastinya ada tujuan lain dari atau yang ingin dicapai begitu dari ID Cabang Makassar, dan salah satunya kabarnya adalah bagaimana pendigitalisasian dan juga excellent service dok. Mungkin bisa dijelaskan kepada Tribuners terkait hal ini? Jadi digitalisasi kami sudah selesai ya, Jadi semua dokter nantinya bisa mengakses website kami ya untuk pengurusan administrasinya mereka. Yang dulunya mereka sangat ribet, bisa sampai mingguan, 1 bulan belum selesai pengurusan administrasi mereka. Ini dalam hitungan jam insya Allah sudah selesai, dan ini sudah kita buktikan begitu karena ada jarak waktu antara pemilihan dengan pelantikan kemarin. Ini sudah kita jalankan semuanya ya, sistem digitalisasi dan excellent service itu. Jadi nanti untuk mengetahui juga bahwa ini benar nak dokter ini, dokter di Makassar dokter di Makassar, kita tinggal mengklik cari, oh iya benar, dia adalah anggota ID Makassar. Dulu kan banyak ya
teman-teman media kalau ini menghubungi saya, dok, ini benar enggak anggota ID, benar enggak dokter? Nah, nanti itu bisa kita langsung di cross check, bisa langsung cross check di situ. Jadi intinya kalau untuk digitalisasi ini ya, yang pertama itu untuk kemudahan akses bagi anggota untuk administrasi, kemudian juga untuk edukasi masyarakat. Ya, jadi nanti di sistem digitalisasi itu termasuk kita akan membuat nanti podcast ya, pendidikan atau edukasi masyarakat. Saya berharap kita bisa kerjasama dengan media-media tentunya nantinya. Ya, karena memang program utama kami selain ke anggota juga pendidikan kesehatan kepada masyarakat ya. Seperti misalnya nantinya kalau dulu orang sulit mengakses COVID ini apa sih, apa saja langkah-langkahnya misalnya. Kemudian timbul lagi gagal ginjal pada anak misalnya, ya orang sibuk mengakses mau kemana mengakses. Mudah-mudahan nantinya dengan sistem digitalisasi kami ini, kami bisa lebih memperkuat edukasi kepada masyarakat. Jadi mereka tidak kebingungan mau cari akses informasi kemana kita ini. Seperti itu. Jadi tentunya kita menunggu kolaborasi media Tribun Timur dengan ID Cabang Makassar nih, Dok ya. Ya, kolaborasi salah satu tagline kami juga tentunya kemarin pas pemilihan itu. Jadi tentunya dengan semua stakeholder, media-media, pemerintah, kami siap untuk berkolaborasi dalam menjalankan program-program yang memang akan positif di tengah masyarakat nantinya. Amin, ditunggu ya dok. Siap, insya Allah. Oke dok, the last question untuk sesi pendekatan bersama dokter Aziz tentunya. Jadi ada satu pertanyaan yang perlu ditanyakan nih dok. Kalau dari sudut pandang dokter Aziz sendiri, bagaimana sih melihat era reformasi di bidang kesehatan, khususnya mungkin di Sulawesi Selatan atau Makassar? Apakah memang masih cenderung tertinggal atau sudah berjalan on progress atau gimana dok? Ya, seperti kita ketahui ya, transformasi kesehatan yang sudah dijalankan oleh pemerintah pusat ya dari Kementerian Kesehatan. Saya kira untuk di Makassar dan Sulawesi Selatan itu sudah on progress ya. Jadi banyak sekali kemarin mengenai distribusi dokter yang sudah mulai kita perbaiki. Nah, ini sebenarnya tanggung jawab dari kementerian, bukan dari ID. Tapi kita bisa siap membantu untuk itu. Kemudian masalah peralatan-peralatan kesehatan yang sudah diturunkan ke daerah-daerah, ya. Kemudian sistem pendidikan yang tentunya yang harus mendukung pembukaan program-program studi dokter spesialis ya yang makin banyak dibuka ya. Misalnya di bagian saya sendiri, bagian urologi, itu ada 5 pusat program pendidikan, tapi semuanya di Pulau Jawa. Nah ini kami insya Allah dalam tahun ini untuk pertama kalinya akan buka di luar Pulau Jawa. Jadi Makassar ya akan pertama nantinya. Ya, saya kira demikian. Dan juga komitmen-komitmen kepala daerah seperti Pak Wali, misalnya Pak Gubernur itu membangun rumah sakit di beberapa tempat di kabupaten, ya. Kemudian program pengentasan stunting kota Makassar ini kan berada dalam progres yang sangat baik ya, dan tentunya kami dari ID Makassar dan juga bersama teman-teman organisasi profesi kesehatan lainnya yang kami sudah bentuk forum komunikasi ya, itu akan ikut andil dalam mengentaskan program stunting dan kematian ibu dan anak yang makin membaik di Makassar. Iya betul. Karena kan seperti kita ketahui juga untuk di Sulawesi Selatan sendiri ada penurunan signifikan. Signifikan. Untuk Kota Makassar sendiri kita kedua terbaik ya, kalau tidak salah di Kota Makassar. Insya Allah akan menjadi yang terbaik nanti, walaupun di tingkat Sulawesi Selatan kita masih berada di jajaran bawah. Angka 10 kok nggak salah. Iya, angka 10. Jadi insya Allah nanti kita akan coba terus memperbaiki diri, tentunya dengan kolaborasi dengan semua segmen masyarakat, ya, termasuk dengan Ikatan Dokter Indonesia tentunya. Betul, oke. Tentunya kita senantiasa nih menunggu bagaimana kerjasama baik itu bukan hanya media loh ya, tapi juga pemerintah kota, daerah, atau juga bahkan provinsi, ya dok. Oke, dok, ini kita akan membahas lebih dalam nih terkait tema kita hari ini, bagaimana tetap bugar meski tidak makan dan minum di siang hari. Tentu kita ingin mendengar dari Dokter Aziz sendiri, dalam hal ini selaku Ketua ID, bagaimana sih boleh memberikan tips bagi Tribuners untuk tetap bugar nih, tidak lemas nih dok. Betul. Silakan. Jadi yang pertama sebenarnya itu kecukupan
minum ya, kecukupan air ya. Ini yang sering dilupakan oleh masyarakat. Ya. Bahwasanya kebutuhan kita dengan kegiatan yang biasa saja tanpa mengeluarkan keringat yang berlebihan ya, kita butuh itu air sekitar 1.500 cc per hari ya. Nah, ini harus kita cukupkan. Bagaimana cara mencukupkannya? Dari mulai buka puasa sampai sahur itu harus cukup minimal 8 gelas. 8 gelas. Minimal 8 gelas. Ya, minimal. Ya, air putih ya. Ya. Kemudian jangan mengkonsumsi terlalu banyak yang manis ya. gula ya, yang gula manis, berlebih ya. karbohidrat ya. Gula yang berlebih tentunya ya. Iya, iya. Walaupun ya sebenarnya kalau pada saat buka puasa ya, kalau kami yang orang muslim ini kan disunnahkan mengkonsumsi kurma 3 biji. Ya, 3 buah ya. Ya, 3 buah. Nah, ini sebenarnya sudah cukup. Oke. Jangan ditambah lagi. Ini kan kita begitu buka puasa air es, ya, Ya. air es langsung yang es buah yang banyak, kayak orang balas dendam, ya. Jadi sebaiknya ketika buka puasa, ya, pelan-pelan masuknya dulu. Mungkin cukup air minum dengan kue-kue kecil dulu, ya, supaya apa? Supaya perut kita tidak kaget juga, ya. Nah, setelah itu sholat dulu, ya. Mungkin setelah sholat, barang setengah jam, baru kita mulai konsumsi makanan besar, ya, yang berat-berat. Ada juga yang punya pedoman bahwa jam-jam 9 baru mereka mulai makan besar. Itu pun makan besar ini memang tidak boleh terlalu berlebihan, seperti itu. Kemudian porsi makan, ya. Dulu itu ada kita mengenal yang namanya 4 sehat 5 sempurna, ya. Nah, ini kan anak-anak sekarang sudah melupakan semua itu ya. Padahal itu bagus sekali ya. Jadi kecukupan 4 sehat ini tambah susu 1 gelas ya. Kalau kita ibaratkan itu ya, susunya ini gulanya. Yang lainnya mulai karbohidrat secukupnya, protein, buah-buahan ya, dengan air putih. Seperti itu. Kemudian jangan berhenti bergerak. Ada kecenderungan masyarakat kita dari pagi sampai sore tidur terus, ya. Rebahan aja. Itu pasti malah membuat tubuh kita makin malas, ya. Karena tidak terbakar kita punya kalori di dalam, betul. ya. Tidak terbakar kalori. Jadi kalau kita bergerak seperti biasa, ya. Kemudian konsentrasi di tempat lain, jadi tidak memikirkan, aduh, saya belum makan. Nah, seperti itu. Justru pembakaran kalori itu ya yang membuat energi kita jauh lebih baik dan justru akan lebih membuat kita lebih bugar dibanding kalau kita tidur seharian. Nah, Nah kemudian dok, tadi kan salah satu kedua tips ini. Jadi yang pertama itu jangan terlalu banyak makan yang manis-manis dan tentunya kalau waktu berbuka puasa itu yang paling penting adalah minum air mineral dulu, gitu, air putih dulu. Kemudian yang kedua jangan malas gerak gitu. Nah, ini pasti pertanyaan bagi Tribuners nih kan. Berarti perlu ada olahraga ringan begitu istilahnya ya, Dok. Seperti apa sih olahraga ringan yang bisa disarankan begitu pada saat bulan puasa? Olahraga ringan itu terutama misalnya sehabis sholat subuh ya. Jalan kaki sekitar 20 menit. Cukup itu, 20 sampai 30 menit. Kemudian menjelang sahur, bolehlah kita mulai olahraga menjelang buka puasa. Kita boleh melakukan gerak badan sampai menjelang buka puasa. Berarti 30 menit sebelum buka puasa begitu yang paling ideal ya, Dok? Ya, dan tidak usah terlalu berlebihan. Cukup 30 menit saja. Ya, jangan terlalu banyak ya. Kecuali memang orang yang endurance-nya sudah terjaga dari dulu ya. Misalnya dia sudah terbiasa naik sepeda, ya tidak apa-apa. Tingkatkan terus hari pertama 30 menit atau 1 jam, mau lagi lebih nanti memperhitungkan kondisinya. Dan makan terlalu banyak pada sahur itu bukan solusi bahwa kita akan kuat menjalani hari-hari kita. Tapi tergantung konsumsi kita. Ya, konsumsi. Kalau makan terlalu banyak tapi yang banyak adalah nasi dengan karbohidrat ya percuma juga. Jadi harus seimbang seperti itu. Nah, Dok, seperti yang melanjut dari pernyataan dokter yang terakhir ini, jadi kan ada juga nih statement yang bilang, betulkah Dok, biasanya kan pada saat sahur, orang-orang tuh konsumsi banyak karbohidrat supaya tahan hingga waktu berbuka. Kemudian bagaimana sih penjelasan ilmiahnya yang kemudian glukosa yang berubah menjadi energi? Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut, Dok, terkait hal ini. Ya, jadi kalau terlalu banyak kadar gula ya, karbohidrat dalam tubuh kita, ya,
dan kemudian itu tidak dibakar, maka dia akan menjadi asam laktat. Nah, asam laktat ini kan lemak jenuh, lemak jahat kalau istilah di masyarakat, lemak jahat. Nah, inilah yang membuat kita jadi malas, ya, tidak bisa konsentrasi, ngantuk sepanjang hari, ya, dibanding kalau misalnya ya karbohidrat cukupnya, kemudian dengan protein tentunya, ya, secukupnya, ya. Jadi ini pun bisa dibakar oleh tubuh kita menjadi energi. Ya, tapi kalau ini berlebihan karbohidrat dan gula ini tidak bisa dibakar menjadi energi semua. Sebagian akan menjadi lemak jahat. Nah, lemak jahat ini yang membuat kita lemas sebenarnya. Seperti itu. Dan juga terjadi penimbunan lemak pastinya ya, Dok? Betul sekali. Betul. Kalau tidak terbakar ya gimana caranya? Ya. Bisa kurus gitu. Nah, kalau berbicara tentang kurus nih, Dok, ya, tentu kalau semakin kesini nih ya, Dok, kalau bisa dilihat di sosial media mungkin banyak nih fiber drink, minuman-minuman fiber gitu loh yang dikonsumsi oleh masyarakat, ya katanya pengganti serat nih, Dok. Bagaimana kalau secara ilmiahnya, apakah memang begitu bisa menjadi pengganti serat dari buah-buah atau sayur mungkin, kemudian hanya dengan minum fiber drink ini bisa langsung kenyang lah, kurus lah, Dok, gimana? Ya, pada intinya kan mereka bagaimana mengurangi asupan sebenarnya. Padahal sebenarnya seperti saya katakan tadi, kalau kita mengonsumsi jenis makanan yang bisa dibakar oleh tubuh kita jadi energi, ya, kemudian porsinya dalam porsi yang secukupnya, tidak terlalu banyak. Jadi tubuh kita itu tidak membutuhkan banyak kadar vitamin misalnya dalam tubuh kita, sedikit saja, ya, sedikit saja. Jadi apa namanya, minuman-minuman bervitamin, berenergi apa segala macam, sebenarnya ini bisa diproduksi oleh tubuh kita. Iya, bisa diproduksi oleh tubuh kita dari jenis makanan yang kita konsumsi tersebut, ya. Ya, cuma memang ya, terutama di Indonesia kita ini sangat banyak iklan-iklan sebenarnya yang ya bagaimana ya, banyak yang menyesatkan, ada juga memang yang benar adanya, tapi tetap prinsipnya adalah bagaimana konsumsi secara secukupnya. Itu yang paling utama. Kuncinya adalah konsumsi secukupnya. Air putih pun kalau berlebihan kan bagaimana rasanya? Bisa bikin begah, mau muntah, segala macam. Ya, jadi memang harus dalam kadar secukupnya. Ya. Terutama kita orang Makassar ya, orang Indonesia itu senang sekali dengan goreng-gorengan. Nah, ini juga sebenarnya jadi ngemil-ngemil ini goreng-gorengan. Ya, mengandung banyak minyak apa segala macam, ya. Kalau dalam jumlah terbatas tubuh kita masih bisa apa namanya, bermetabolisme dengan itu, ya, bisa mengolah dalam tubuh kita. Tapi kalau sudah berlebihan memang tubuh kita tidak akan mampu untuk mengolahnya. Nah, ujung-ujungnya dia menjadi lemak jahat, penyakit itu. juga. Iya, ya, Dok. pasti. Berarti sangat tidak disarankan ya bagi Tribuners ini kalau berbuka puasa langsung makan all you can eat, Dok. Iya, betul sekali. Karena bisa jadi timbunan lemak lagi. Iya, jadi kadang kan kita buka puasa bersama ya. Jadi memang sebaiknya supaya perut juga tidak kaget, secukupnya dulu minum air putih, kalau ada kurma-kurma atau yang manis-manis dulu sedikit, ya. Cuman memang air es itu dalam jumlah sedikit saja berbahaya, apalagi dalam jumlah yang banyak. Baru setelah itu mungkin sekitar setengah jam baru kita mulai konsumsi makan berat seperti itu. Nah, kalau misalnya berbicara tentang vitamin begitu yang dibutuhkan oleh tubuh pada saat bulan puasa mungkin, Dok, adakah saran yang mau disampaikan kepada Tribuners mesti minum vitamin D mungkin atau C atau seperti apa, Dok? Kalau menurut sepengetahuan saya, kalau tubuh kita dalam kondisi yang normal, kita tidak butuh vitamin sama sekali. Karena saya katakan tadi, cuman sekian 0, sekian gram misalnya vitamin C yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Vitamin D 0, sekian unit yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan itu semua bisa diproduksi oleh tubuh kita. Melalui makanan-makanan yang kita konsumsi tersebut, ya. Nah, yang berbahaya adalah kalau memang tubuh kita dalam kondisi yang tidak normal, misalnya lagi tidak enak badan, ya, lagi sakit, nah baru kita membutuhkan vitamin tersebut. Tapi kalau tidak, sebenarnya kita tidak butuh yang itu. Air putih. Nah, dari tadi ini sebenarnya kita berpanjang lebar bicara nih, Dok, ya. Tapi kita belum memberitahukan yang spesifiknya ini. Seperti misalnya makanan yang
cukup untuk nutrisi tubuh itu seperti apa nih dok? Sayur Iya. apa misal, atau perlu hindari gorengan? Gorengan kan tadi sudah disebutkan, Iya. jadi perlu dihindari memang. Dan juga mungkin minuman atau makanan apa yang perlu dikonsumsi? Kalau saya sih cenderung tidak bilang hindari ya. Oke. Yang jelas dalam jumlah yang secukupnya saja Oke. ya. Jadi sayur ya, sayur apapun sebenarnya it's okay. Kemudian protein nabati tentunya harus ada ya. Daging-daging ya, tidak masalah. Yang penting sebenarnya saya kalau bilang fast food nanti dimusuhi oleh semua ini ya. Jadi memang kecenderungan fast food itu tentunya dengan banyak kandungan MSG apa segala macam ya. Lemak-lemak di bawah kulit apa segala macam ya. Ini tetap bisa dikonsumsi tapi mungkin jangan terlalu sering ya. Jangan terlalu sering seperti itu. Ya kalau pada dasarnya kalau kita mau spesifik saya katakan ya buka aja itu 4 sehat 5 sempurna. Itu sebenarnya yang utama. Jadi saya kembali menggaungkan 4 Ya. sehat 5 sempurna terus terang. Ya karena jangan sampai kelupaan ya dok, apalagi untuk anak-anak sekarang ya. Betul. Betul. Jadi Anak-anak sekarang taunya makan daging, nggak mau makan sayur seperti itu. oke. Iya. Jadi memang perlu digaungkan kembali loh. Iya. 4 sehat 5 sempurna kayak waktu-waktu kita di zaman TK Iya, gitu. betul. Kalau visi masih ingat banget tuh. Iya. Oke dok, mungkin ini ada pertanyaan titipan begitu ya dok. Iya. Tentu Tribuners juga pasti penasaran gitu. Hmm. Kalau dari Dokter Aziz sendiri mungkin bisa memberikan tips kepada Tribuners Iya. terkait mencegah bau mulut pada saat bulan puasa. Iya. Seperti apa dok? Bau mulut sebenarnya tergantung dari makanan yang kita konsumsi yang pertama. Oke. Yang kedua oral hygiene kita ya di dalam mulut. Apakah ada gigi berlubang ya, atau banyak karies-karies atau apa namanya karang gitu gigi ya. dalam mulut kita ya. Nah tentunya tipsnya ini adalah sebelum tidur kita minum air putih tentunya ya dengan tetap sikat gigi ya, tetap sikat gigi. Kemudian setelah makan sikat gigi ya, sikat gigi tentunya ya. Dan ketika bangun tidur ya kita tidur Perlu sikat gigi perlu lagi. sikat gigi lagi seperti itu. Jadi kalau saya pribadi biasanya minimal sekitar 5 kali sikat gigi dalam sehari ya. Tentunya kalau mau sholat apa segala macam ya. Sekali bersihkan gitu ya dok? Iya, sekalian kita bersihkan segala macam. Nah, itu yang menjadi kuncinya sebenarnya. Dan paling utama itu kita harus memeriksa ada sesuatu enggak di dalam mulut kita. Oral hygiene-nya saya bilang tadi, gigi berlubang atau segala macam. Itu kan tempat bakteri bermukim di dalamnya tentunya dengan karang-karang gigi kita seperti itu. Pada intinya air putih dengan sikat gigi itu yang menjadi tips untuk kita sebenarnya. Jadi kalau misalnya Tribuners nih mau sesering mungkin sikat gigi juga nggak masalah? Tidak boleh terlalu sering juga masalahnya, boleh, karena bisa merusak mel-mel gigi tentunya. Kalau dokter gigi, jangan juga. Cara-caranya juga ada misalnya. Jadi itu paling terakhir setelah makan sahur ya, tidak masuk makan lagi, kita sikat gigi tentunya ya. Ada juga orang yang punya kebiasaan tidur misalnya bangun tidur ya itu sebaiknya membersihkan mulut ya, membersihkan mulut seperti itu. Jadi kalau sesering mungkin jangan. Dokter gigi akan marah tidak juga. Dianjurkan. Tidak dianjurkan, betul. Tidak dianjurkan. Jadi memang kalau dari Dokter Aziz bisa memberikan tips itu, jadi pada saat bangun itu boleh sikat gigi. Kemudian kalau Dokter Aziz sendiri sih menjalankannya ya mungkin pada saat mau ambil wudhu gitu juga saat membersihkan. Tapi sebenarnya tidak dianjurkan juga. Ya, sebenarnya tidak menjadi keharusan sebenarnya. Tidak menjadi keharusan. Apalagi selama berpuasa kan kita tidak mengkonsumsi makanan, ya. Jadi paling utamanya setelah makan sahur sikat gigi pokoknya. Setelah sikat gigi. Kalau tertidur lagi, ya bangunnya sebaiknya sikat gigi, baru kita beraktivitas lagi seperti itu. Nah ada satu pertanyaan lagi nih dok yang perlu ditanyakan juga nih, bagaimana bagi Tribuners mungkin yang mereka agak susah nih pada saat BAB dok. Nah pada saat bulan puasa kan jadi makanan juga agak terbatas juga ya masuknya. Nah gimana nih tips yang boleh dibagikan? Ya
ini berhubungan dengan makanan yang dikonsumsi, terutama yang kurang serat ya. Oke. Nah inilah kalau orang tua kita dulu bilang, makan pepaya, makan Ya, pisang, ya memang itu benar adanya. Ya. Terutama kalau kita mau lancar pencernaan, kita makan sayur, ya. Betul. Makan sayur dengan buah-buahan, itu yang harus ada. Nah, anak-anak sekarang kan ini mereka lebih banyak makan daging daripada sayur-sayuran dengan buah-buahan, sangat malas sekali. Ya, kemudian mobilisasi, ya, pergerakan itu mempengaruhi juga pencernaan. Ya, makin banyak kita mobilisasi, maka pencernaan kita akan makin aktif. Oh, oke. Iya. Jadi itu sekali lagi nggak boleh malas-malasan buat bergerak ya, Betul Dok. sekali. Harus produktif lah istilahnya. Betul. Jadi walaupun bulan puasa itu nggak boleh malas-malasan dan harus Iya. tetap produktif. Ya. Oke, sebagai closing statement, Dok, boleh minta kesediaan Dokter Asu untuk memberikan pencerahan begitu Ya. atau ajakan bagi Tribuners bagaimana tetap bisa menjadi bugar, Ya. sehat di bulan puasa ini. Silakan. Ya, di bulan puasa ini saya kira bukan alasan untuk mengurangi aktivitas kita ya. Jadi kita tetap bekerja dan beraktivitas seperti biasa. Jangan lupa minum air putih ya, minimal 8 gelas sehari ya, mulai dari buka puasa sampai sahur ya, minimal 8 gelas, dan mengkonsumsi makanan yang secukupnya. Jangan menjadikan ajang buka puasa sebagai ajang balas dendam setelah puasa seharian. Saya kira demikian. Ya, jadi memang kuncinya adalah secukupnya dan pastinya harus makanan yang dikonsumsi itu harus berserat gitu ya, Dok. Oke, terima kasih banyak Terima Dokter kasih. Asi sudah jauh-jauh loh ya dari tadi ada kesibukan lain langsung ke Iya. studio Tribun Timur tentunya untuk berbagi kepada Tribuners. Sehat dan sukses selalu. Terima Dok. kasih. Oke. Semoga kita semua dilindungi Allah. Amin. Insyaallah. Saya juga sampaikan kepada Tribuners yang masih setia hingga saat ini, jangan lupa untuk menyaksikan program dari Tribun Timur lainnya. Untuk itu saya Firna Jaretno, mewakili Dr. Asis dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kemana lagi, Dok? Saya mau lihat Praktek pasien ya? di Siloam dulu. Praktek ya, Dok? Iya. Saya duluan ya.